Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Nur Anissa dari kelas 1E dengan NPM 22106310501004. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Logika, Matematika, dan Himpunan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, SPD MPD. Materi yang akan saya bahas mengenai himpunan. Baik, himpunan merupakan kumpulan objek atau elemen atau unsur yang didefinisikan dengan jelas. Terdapat 4 cara penyajian himpunan. Yang pertama yaitu cara enumerasi dengan menuliskan semua elemen himpunan di antara 2 buah tanda kurung kurawal dengan koma untuk pemisah antar elemennya, dengan catatan tidak harus berurutan. Contoh, himpunan A dapat ditulis kurung kurawal A, B, C, D, E, atau dapat diacak urutannya seperti himpunan A sama dengan kurung kurawal C, B, D, A, E. Terdapat contoh lain yaitu himpunan B ada 1, 2, 3, 4 atau himpunan B 2, 1, 4, 3. Selanjutnya ada simbol baku. Jadi penyajian himpunan ini bisa kita tulis dengan menulis simbolnya saja. Contohnya simbol N yaitu bilangan cacah dengan menuliskan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Atau bilangan Z atau bilangan bulat. Terus Q bilangan rasional, R bilangan real, dan C bilangan kompleks, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada notasi pembentuk himpunan, yaitu dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya dan dinotasikan dalam kurung kurawal X garis, yaitu syarat yang harus dipenuhi X. Contoh misalkan ada A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 6. Dapat ditulis A sama dengan kurung kurawal X merupakan bilangan bulat positif atau Z+, X lebih kecil dari 6. Seperti pada layar ini. Selanjutnya ada yang terakhir, cara penyajian himpunan, ada diagram Venn. Contohnya dapat teman-teman lihat ya, ada 3 himpunan. Misalkan himpunan yang pertama itu himpunan semesta atau universal, terdapat bilangan 1 sampai 8. Itu dapat dibuat persegi panjang atau kotak, dan di dalamnya terdapat 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Jadi himpunan A dan himpunan B ini dapat digambarkan 2 buah lingkaran. Karena terdapat angka yang sama dari himpunan A dan B, maka lingkarannya itu didempetkan seperti ini gitu. Ya, contohnya himpunan A itu kan ada 1, 2, 3, 5. Dan himpunan B ada 2, 5, 6, dan 8. Dan ada angka 2 dan 5 yang sama-sama ada di himpunan A dan B. Jadi dapat dituliskan di tengahnya gitu. Dan bilangan yang tidak termasuk A dan B, contohnya 7 dan 4, itu bisa kita tulis di luar lingkaran. Oke, ada selanjutnya kardinalitas, yaitu sebuah himpunan dikatakan berhingga jika terdapat N elemen berbeda dengan N adalah bilangan cacah. Jika sebaliknya, maka himpunan tersebut dinamakan tak berhingga. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A.
dapat dinotasikan N dari himpunan A atau mutlak A gitu. Ditulisnya kalau kardinalitas itu mutlak himpunan itu. Contoh misalkan ada himpunan B yaitu 4, 7, dan 5. Dapat ditulis mutlak B atau kardinal dari himpunan B yaitu 3. Karena himpunan B ada 3 objek yaitu 4, 7, dan 5. Contoh selanjutnya ada himpunan K yaitu A, C, B, D. Maka kardinalnya sama dengan 4. Selanjutnya ada himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Dan dapat dinotasikan kurung kurawal saja atau 0 yang dicoret gitu. Contohnya seperti ini, H sama dengan himpunan kosong, maka kardinalitasnya sama dengan 0. Dan contoh yang kedua, misalkan himpunan B di mana X kurang dari X dan X bilangan real. Itu tidak ada ya teman-teman, nggak ada bilangan X kurang dari X-nya gitu. Maka dapat dinotasikan kardinal B-nya sama dengan 0 atau himpunan kosong. Oke, ada selanjutnya himpunan bagian atau bisa disebut subset. Himpunan bagian atau subset adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. Jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari B yang dilambangkan dengan A subset B yang dapat teman-teman lihat seperti ini, dan B adalah superset atau superhimpunan dari A yang dilambangkan B superset A. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya, jika paling sedikit ada satu elemen B yang bukan elemen A, maka A merupakan himpunan sejati atau proper subset yang dilambangkan dengan A proper subset B. Dan B adalah superhimpunan sejati atau proper superset yang dilambangkan seperti ini. Contoh, misalkan himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 0, 1, 2, 3, 4. Maka dapat disimpulkan bahwa A subset B atau A proper subset B. Kemudian contoh yang kedua, himpunan K yaitu A, B, C, D, himpunan L, A, B, D, C. Maka K merupakan subset dari L. Selanjutnya ada himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya memiliki elemen yang sama. Notasinya yaitu A sama dengan B di mana A subset B dan B subset A. Contohnya himpunan A adalah A, B, C, dan D. Himpunan B, B, C, D, dan A. Yaitu bisa kita simpulkan A sama dengan B karena A subset B dan B subset A. Selanjutnya ada himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan sama. Ini notasikan A ekuivalen B jika dan hanya jika kardinal A sama dengan kardinal B. Contohnya himpunan A yaitu 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan B, A, B, C, dan E. Kardinal A sama dengan 5 dan kardinal B sama dengan 5. Jadi maka A ekuivalen B karena kardinal A sama dengan kardinal B sama dengan 5. Selanjutnya, himpunan yang saling lepas atau disjoint, yaitu dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama.
yang notasinya A garis miring 2 garis miring B. Contohnya yaitu himpunan A sama dengan 2, 3, 4, 5, himpunan B 6, 7, 8, 9. Maka A disjoin B. Kalau digambar dalam diagram Venn, himpunan yang saling lepas itu seperti ini. Jadi himpunan A dan himpunan B dipisahkan gitu, lingkaran dipisahkan. Tidak menyatu. Nah, selanjutnya kita bahas himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Ini dinotasikan PA atau 2 pangkat kardinal A. Oke, contohnya ada himpunan A, yaitu 1 dan 2. Maka kardinal A sama dengan 2. Dan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka himpunan kuasa dari himpunan A dapat ditulis yaitu himpunan kosong, lalu 1, 2, dan 1, 2. Oke, kita ke operasi terhadap himpunan. Terhadap himpunan. Yang pertama ada irisan. Jadi irisan itu, misalkan irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan anggota dari himpunan A dan B. Notasi dari irisan yaitu A iris B seperti U yang terbalik sama dengan X, di mana X merupakan himpunan A dan X merupakan himpunan B. Contohnya, ada himpunan A yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan B 4, 10, 6, dan 7. Maka A irisan B yaitu 4, 6, dan 10. Jadi irisan itu merupakan elemen yang sama-sama ada di A dan ada di B juga gitu. Selanjutnya ada gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan himpunan A dan himpunan B. Dinotasikan A gabungan B, di mana X merupakan A dan X merupakan B. Simbol gabungan itu seperti huruf U gitu. Contohnya, himpunan A sama dengan 2, himpunan A yaitu 2, 5, dan 8. Himpunan B 7, 5, dan 22. Maka A gabungan B yaitu 2, 5, 8, 7, dan 22. Operasi himpunan yang selanjutnya ada selisih atau difference. Selisih dari 2 himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tapi bukan dari B, yang dinotasikan A kurang B, atau di mana X merupakan himpunan A dan X bukan himpunan B. Bisa juga ditulis himpunan A irisan dari himpunan B komplement. Contohnya himpunan A yaitu 1, 2, 3, hingga 10. Himpunan B 2, 4, 6, 8, 10. Maka A kurang B yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi jika selisih A kurang B, maka tidak tertulis himpunan B-nya. Yang keempat, komplement. Komplement dari suatu himpunan A terdapat suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U tetapi bukan elemen A. Jadi dapat notasikan A komplement sama dengan, tidak bernotasikan A pangkat
C gitu, atau A komplement dibacanya. X, di mana X merupakan himpunan semesta dan X bukan himpunan A. Contoh, himpunan semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka himpunan A 1, 3, 7, 9. Maka A komplement adalah 2, 4, 5, 6, dan 8. Yang kelima ada beda setangkup. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan B atau B tetapi tidak pada keduanya. Yang dapat dinotasikan A beda setangkup B. Jadi simbol beda setangkup itu seperti lingkaran yang dalamnya ada garis seperti plus gitu. Dan beda setangkup ini juga dapat ditulis A gabung B dikurangi A irisan B, atau A kurang B digabungin B irisan A. Jadi contohnya misalnya himpunan A yaitu 2, 4, 6. Himpunan B ada 2, 3, dan 5. Maka A beda setangkup B yaitu 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ada perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan kedua dari himpunan B. Notasinya A kali B sama dengan A dalam kurung A, B, di mana A merupakan B dan B, di mana A merupakan himpunan A dan B kecil merupakan himpunan B gitu. Contohnya himpunan A yaitu 1, 2, 3, himpunan B A dan B. Maka A kali B sama dengan 1A, 2B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Oke, kita bahas hukum-hukum aljabar himpunan. Di sini ada banyak ya. Yang pertama yaitu ada hukum identitas, di mana HA gabungan himpunan kosong sama dengan A, dan A irisan himpunan semesta sama dengan A. Selanjutnya ada hukum nol atau deminan, di mana A irisan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong. A gabungan U atau himpunan semesta, maka hasilnya adalah himpunan semesta. Ketiga yaitu hukum komplement, di mana A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong, A gabungan A komplement sama dengan himpunan semesta. Lalu himpunan idempoten, di mana A gabungan A sama dengan A irisan A sama dengan A. Selanjutnya hukum involusi, di mana A komplement atau komplement dari A komplement gitu, yaitu hasilnya akan A. Kemudian hukum penyerapan, di mana A gabungan A gabungan A iris B hasilnya A, dan A irisan dari A gabungan B, maka hasilnya juga A. Selanjutnya hukum komutatif, yaitu A gabungan B sama saja dengan B gabungan A, dan A irisan B sama saja dengan B gabungan A. Dan
A irisan B sama dengan B irisan A. Oke, selanjutnya hukum De Morgan, di mana A komplement dari A irisan B dapat ditulis yaitu A komplement gabungan B komplement. Dan bisa kita bilang dualnya itu komplement dari A gabungan B yaitu A komplement irisan B komplement. Hukum distributif, di mana A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Yang dualnya itu bisa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Selanjutnya ada hukum asosiatif, yaitu di mana A gabungan B gabungan C, jadi A gabungan dalam kurung B gabungan C sama saja A gabungan B gabungan C, atau A irisan dalam kurung B irisan C sama dengan dalam kurung A irisan B irisan C. Jadi bisa diasosiatifkan gitu. Lanjut ada hukum 0/1, di mana komplement dari himpunan kosong merupakan U atau himpunan semesta, dan komplement dari himpunan semesta merupakan himpunan kosong, sebaliknya atau dualnya. Oke, kita lanjut ke perampatan atau generalisasi operasi himpunan. Ada 4 rumus ya. Misalkan yang pertama ada A1 irisan A2 irisan A3 sampai irisan AN gitu. Irisan AI mulai dari I sama dengan 1 sampai N. Lalu rumus yang kedua, A1 gabungan A2 gabungan A3 sampai gabungan AN. Itu dapat kita tulis AI gabungan dari I sama dengan 1 sampai N. Gabungan AI dari I sama dengan 1. Gabungan AI mulai dari I sama dengan 1 sampai N. Lalu yang ketiga ada A kali 2 kali 3 sampai kali AN. Dapat ditulis perkalian AI mulai dari I sama dengan 1 sampai N. Lalu ada A1 beda setangkup A2 hingga beda setangkup AN. Sama dengan beda setangkup AI mulai dari I sama dengan 1 sampai N. Jadi contohnya ada A irisan dalam kurung B1 gabungan B2 gabungan bla 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 hingga gabungan BN. Itu dapat kita tulis A irisan B1 digabung A irisan B2 digabung seterusnya hingga A di irisan BN. Jadi dapat kita tulis itu rumusnya A irisan dengan gabungan BI mulai dari I sama dengan 1 hingga N. Itu sama dengan gabungan A irisan BI mulai dari I sama dengan 1 sampai N. Selanjutnya yaitu prinsip dualitas. Yaitu
yaitu suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement. Dan dapat kita catat, dual dari gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, universal atau hukuman semesta menjadi himpunan kosong menjadi himpunan semesta. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula. S komplement disebut dual dari kesamaan S. Contohnya, A irisan B digabungan A irisan B komplement sama dengan A. Dualnya yaitu A gabung B irisan A gabung B komplement sama dengan A. Jadi ada dualitas dari hukum-hukum aljabar himpunan. Contoh yang pertama ada hukum identitas. Jika A gabungan himpunan kosong sama dengan A, maka dualnya adalah A irisan hukuman semesta, irisan himpunan semesta sama dengan A. Selanjutnya ada hukum nul atau dominansi, di mana A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, dan dualnya adalah A gabungan himpunan semesta sama dengan himpunan semesta. Baik, seterusnya seperti tadi yang udah saya bacakan. Oke, selanjutnya ada prinsip inklusi eksklusi. Jadi nih, misalkan ada berapa banyak anggota di dalam gabungan dua buah himpunan. Oke, contohnya tuh ada A, itu himpunan A itu ada 1, 2, 3. Maka kardinal A sama dengan 3. Himpunan B ada 3, 4, 5, 6. Kardinal dari B ada 4. A gabungan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kardinal dari A gabung B sebanyak 6. Dan A irisan B itu ada 3, ada angka 3. Maka kardinal dari A irisan B sama dengan 1. Selanjutnya ada A gabung B sama dengan A kardinal A ditambah kardinal B dikurangi kardinal A irisan B, yaitu 3 tambah 4 kurang 1 sama dengan 6. Teoremanya, misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, yaitu kardinal A gabungan B sama dengan kardinal A plus kardinal B dikurang kardinal A irisan B. Lema yang pertama yaitu misalkan A dan B adalah himpunan yang saling lepas atau disjoint, maka kardinal A gabung B sama dengan kardinal A ditambah kardinal A. Lema yang kedua, misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinal A beda setangkup B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi 2 dalam kurung A irisan B. Ada pembuktian proposisi himpunan. Yang pertama ada pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Misalkan A, B, C adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan dari B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan dengan A irisan C dengan diagram Venn seperti berikut ini. Jadi dapat teman-teman lihat, dapat dibuktikan seperti ini, akan sama saja hasilnya jika dari dua rumus tersebut. Oke, pembuktian yang kedua yaitu pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan B gabungan dengan A irisan B komplement sama dengan A. Dapat dibuktikan dari A irisan B gabungan dengan A irisan B komplement dengan hukum distributif
menjadi A irisan dengan B gabungan B. Lalu dengan hukum komplement dapat kita ubah menjadi A irisan U atau A irisan himpunan semesta. Maka dengan hukum identitas sama dengan A. Jadi terbukti ya bahwa hasilnya menjadi A gitu. Lanjut ke pembuktian ketiga. Pembuktian dengan menggunakan definisi. Menggunakan definisi. Pembuktian ini digunakan untuk pembuktian proposisi himpunan yang berbentuk implikasi. Lanjut ke pembuktian proposisi himpunan. Misalkan A, B, C adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan dengan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan dengan A irisan C. Jadi dapat kita buktikan dengan kolom ini gitu. Karena kolom A irisan dengan B gabungan C dan kolom A irisan B gabungan dengan A irisan C sama, maka terbukti A irisan dengan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan dengan A irisan C. Karena ada angka satu semua gini teman-teman. Nah, maka terbukti. Oke, sekian dari saya. Safira Nur Anissa, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.